Halo semuanya, saya Adi Sahidin. Selamat datang di konten Astor. Ada sebuah tragedi horor. Oke guys, ini ada cerita di tahun 2009-an yang dialami Diana saat bekerja di salah satu mall daerah Jakarta. Pada saat itu, Diana ini baru bekerja selama 2 bulan. Tapi gak tahu kenapa, dia sering ditugasin shift sore dan otomatis pulangnya tengah malam. Waktu itu jam 12 malam hanya tersisa 2 karyawan di bagian kerjanya Diana, yaitu Diana sama Bayanti. Terus Bayanti ini bilang, "Lift udah dimatiin, Di. Lo harus lewat tangga dalam." "Ya, sendirian pula. Baga akan turun barang. Belum bisa nih, masih ada yang harus gua kerjain." Dan akhirnya Diana ini pulang sendirian dan harus lewat tangga yang lampunya udah dalam keadaan mati juga. Karena di luar jam operasional, jadi udah dimatiin ya. Sementara lift yang biasanya dipakai mati entah kenapa. Tempat kejadian ini di lantai 6 dan gedung ini berbentuk melingkar dan ada ruang kosong di tengahnya dari atas sampai bawah. Jadi Diana ini bisa melihat dari atas ke lantai bawah. Dan sebelumnya Diana juga pernah ngalamin pulang malam sendirian kayak gini. Tapi sesekali suka ada 1 atau 2 orang security yang sedang patroli, atau karyawan lain yang juga pulang malam kayak dia. Tapi kali ini berbeda, sangat sepi sekali. Hanya suara langkah kaki dia saja yang terdengar. Karena Diana udah ngerasa gak nyaman, jadi dia mempercepat jalannya sampai ada tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Kecemasan Diana sedikit berkurang karena dia ngerasa nggak sendirian lagi. Dia ngerasa ada karyawati yang juga pulang malam kayak dia. Dia langsung cari tahu dari mana sumber suara itu. Sambil berjalan dia mandangin setiap lantai dari yang paling ujung atas sampai yang paling ujung bawah. Dan benar, ketika sedang merhatiin lantai 2, sekilas ada orang yang sedang berjalan perlahan menuju eskalator. Dari penampilannya sih ini bukan security, karena ini sosok perempuan dilihat dari rambutnya yang panjang. Dan Diana yakin kalau itu karyawati yang juga pulang malam kayak dia. Dan akhirnya Diana yang sedang berjalan, pandangannya terhalang untuk terus melihat perempuan itu. Sampai benar-benar gak terlihat sama sekali. Tapi langkah kakinya masih terdengar. Diana masih tetap berjalan, tapi setelah beberapa detik kemudian, tiba-tiba suara langkahnya itu hilang. Diana tiba-tiba berhenti. Wah, kemana tuh orang? Terasa cemas kembali karena suasana tiba-tiba sepi kembali. Tapi Diana tetap melanjutkan jalannya dari lantai 4 ke lantai 3 dengan jalan yang buru-buru. Karena Diana semakin ketakutan, dia merasa gak ada orang lain di gedung itu selain dia. Walaupun itu gak mungkin sih, tapi memang itu yang dirasakan Diana. Dan singkatnya, Diana sampai ke lantai yang menuju lantai paling dasar. Tapi di sana ada sesuatu yang menarik perhatian Diana. Ketika sedang melangkah menuruni tangga, ada suara langkah kaki yang sama persis kayak tadi. Bedanya ini terdengar dari lantai atas, tapi gak tahu lantai berapa. Masih di tengah-tengah, Diana langsung terfokus melihat ke atas, nyari tiap sisi gedung yang masih dapat terlihat. Dan iya, dalam gelap dia melihat sesuatu. Ada perempuan yang sedang berdiri diam di depan salah satu toko di lantai 3. Berdiri dekat dengan pagar kaca. Dia gak menghadap Diana, tapi menghadap gedung yang seberangnya. Tapi melihat itu tiba-tiba Diana merinding. Jadi Diana langsung melanjutkan perjalanannya karena pintu keluar udah ada di sebelah kiri. Tapi ketika sedang jalan, tiba-tiba mendengar ada suara tawa perempuan. Tawa tertahan tapi sangat jelas, dan sumber suaranya itu dari belakang. Sebenarnya Diana ini udah benar-benar rasa takut, tapi gak tahu kenapa dia berhenti melangkah terus melihat ke belakang. Terus dia melihat suatu pandangan yang gak tahu kenapa gak bisa mengalihkan pandangannya. Dia melihat tirai putih yang melayang.
Tapi setelah diperhatiin, itu bukan tirai putih. Itu sosok perempuan melayang turun dari lantai 3 dan tawanya masih terdengar menyeruak. Sementara Diana terdiam kayak terhipnotis memperhatikan sosok perempuan itu, sampai akhirnya mendarat di lantai 1 tepat di hadapan Diana. Di sana Diana langsung tersadar kalau perempuan itu adalah sosok kuntilanak. Dia langsung lari ke belakang sambil nangis yang tak tertahan sampai benar-benar keluar pintu. Dan setelah itu dia sudah bisa melihat security gedung di sana dan bisa berhasil pulang. Sebenarnya sebelum dia masuk kerja di sana itu sering dengar cerita seram tentang gedung itu, dan namanya juga gedung itu salah satu gedung yang umurnya udah tua. Dan setelah peristiwa itu dia gak mau lagi pulang kerja malam hari sendirian, harus ada yang nemenin. Ya walaupun kepepet dan gak ada yang bisa nemenin, dia bakal ngehubungi security gedung biar nemenin dia turun. Dan untungnya security selalu siap siaga buat nganterin rekan-rekan kerja turun ke bawah. Dan setelah lamanya dia kerja di sana, kira-kira udah 2 tahun lebih kerja di gedung itu, dia dapat giliran masuk siang. Dan tentunya pulangnya malam dan gak akan terlalu malam seperti biasanya. Rencananya dia kalau udah beres kerjaan itu mau langsung pulang biar gak kemalaman, tapi ternyata gak bisa. Diana yang bukan pekerja baru lagi mulai sering diminta buat ngebantuin kegiatan administrasi. Jadi akhirnya dia harus lembur dan ngeberesin tugas tambahan. Sedangkan Mbak Irna, staf admin yang seharusnya dikerjain sama dia, harus pulang cepet karena anaknya sedang sakit. Jadi mau gak mau Diana yang harus ngerjain semuanya. Satu persatu rekan kerja dia pulang, hanya tersisa dia dan seorang security yang namanya Pak Indra sama seorang OB, Ridwan namanya. Setelah jam 12 lewat, Diana baru bisa pulang. Pak, nanti turun bareng ya, aku gak boleh sendirian. Diana bilang gitu ke Pak Indra pas udah beres kerjaannya. Kayak orang baru aja masih takut, Mbak. Tapi nanti ya, tunggu Ridwan beres-beres bentar lagi kok, jawab Pak Indra. Oke Pak, saya tunggu di depan ya. Terus Diana pergi ke depan pintu buat nungguin mereka beres. Dan kebetulan lagi lift di sana rusak lagi. Jadi mereka harus melewati tangga eskalator buat turun ke bawah. Mau gak mau karena gak ada jalan lagi. Sambil nunggu Pak Indra sama Ridwan beres, Diana duduk di depan pintu sambil mainin HP. Dia duduk dalam gelap karena sebagian lampu udah dimatikan. Dan kursi ini nempel di teras kaca, jadi Diana bisa melihat gedung yang tentunya sudah dalam keadaan kosong. Sejenak pikirannya melayang mengingat-ingat beberapa peristiwa yang pernah dialami. Dek, tiba-tiba merinding. Dia langsung melihat pintu dan merasa agak tenang karena masih melihat Pak Indra sama Ridwan di dalam. Benar-benar sunyi, gak ada suara sama sekali. Lagi-lagi Diana lihat-lihat ke sudut-sudut, merasakan kosongnya malam. Tapi tiba-tiba dia melihat ada sesuatu dari kejauhan. Ada bayangan kayak berbentuk orang yang muncul dalam gelap. Awalnya sih Diana kaget, tapi dia mulai merasa tenang karena sepertinya yang datang itu beneran orang. Dan benar, itu orang sedang melangkah mendekat. Dia merasa tenang karena yang datang itu seorang security gedung. Pas udah dekat, dia langsung menanggungnya. Pak, karena dia pernah atau enggak melihat security ini, jadi dia melihat ke name tag yang ada di seragamnya sambil baca namanya Wawan. Pak Wawan, tolong anterin aku ke bawah dong. Diana melanjutkan kalimat yang sebelumnya. Boleh Mbak, kebetulan saya juga mau turun, jawab Pak Wawan sambil tersenyum. Oke Pak, bentar ya, saya pamit dulu. Diana langsung berlari masuk ke dalam buat bilang ke Pak Indra kalau dia mau pamit duluan. Diantar siapa Mbak? Tanya Pak Indra. Security Pak, namanya Wawan. Diana sambil langsung pergi. Sampai di depan dia melihat Pak Wawan nungguin dia di dalam gelap. Sudah Pak, ayo turun. Kemudian mereka jalan menuju eskalator yang sudah dalam keadaan mati. Makasih ya Pak, saya gak berani jalan sendirian ke bawah, takut. Iya Mbak, emang agak serem sih, hehe. Pak Wawan baru ya kerja di sini. Enggak Mbak, udah lama kok. Satu persatu lantai mereka lewati. Ruangan sebagian gelap. Barisan kaca toko yang sudah tutup mematukan bentuk yang ada di hadapannya
kayak cermin gitu ya. Percakapan selalu Diana yang memulai. Pak Wawan hanya menjawab aja seperlunya, gak pernah nanya ke Diana. Dan terasa kayak ada yang gak beres. Terdengar suara langkah kaki di belakang. Refleks Diana melihat ke belakang, tapi gak ada orang sama sekali. Pak Wawan kayak gak menyadari ada suara di belakang. Dia terus berjalan sambil pandangan tetap ke depan. Pak, kayak ada suara di belakang. Diana mulai buka suara lagi. Biarin mbak, jawab Pak Wawan sangat singkat. Jadi ya sudah, Diana ikut saja melangkah mengabaikan suara yang jelas kedengaran sambil lihat kaca depan toko. Karena dalamnya gelap, jadi otomatis kacanya akan memantulkan cerminan. Awalnya sih Diana biasa aja, karena ya itu cermin, jadi yang ada di sana hanya Diana sama Pak Wawan. Tapi setelah diperhatiin, kayak ada yang aneh ketika melihat cermin. Dan Diana mulai mengurangi langkahnya, jadi Pak Wawan beberapa langkah di depan. Semakin lambat karena semakin merasa penasaran melihat kaca depan toko itu. Sampai akhirnya tiba-tiba berhenti. Dek! Detak jantung seperti berhenti. Karena Diana melihat dari pantulan kaca, Pak Wawan berjalan dengan kaki yang sama sekali gak menyentuh lantai. Dia berjalan melayang. Diana hanya berdiri diam sambil melihat langsung ke depan. Pak Wawan benar-benar berjalan melayang. Kakinya sama sekali gak menyentuh lantai. Diana terduduk lemas sambil nangis kecil ketika Pak Wawan membalikkan tubuhnya jadi menghadap Diana. Pak Wawan tersenyum dalam gelap, lalu melihat pintu darurat yang sebelah kanan, berjalan melayang ke sana dan menembus pintu itu. Diana menangis sendirian, lemas gak mampu buat berdiri. Tapi tiba-tiba ada suara langkah kaki di belakang. Dia gak berani lihat ke belakang karena sangat merasa takut sampai suara itu semakin mendekat, semakin mendekat. Mbak, ngapain di sini? Ayo berdiri, pulang. Ternyata Pak Indra sama Ridwan. Syukurlah, Diana menangis lega dan akhirnya bisa pulang. Dan setelah beberapa hari kemudian, Pak Indra mulai berani cerita. Ternyata pas Diana pamit pulang, Pak Indra langsung buru-buru ngajak Ridwan turun juga. Karena ya itu tadi, mendengar Diana diantar sama Pak Wawan. Karena kata Pak Indra dulu emang ada security yang namanya Wawan, tapi udah meninggal. Tapi menurut security yang lain, walaupun udah meninggal, sosoknya masih terlihat patroli keliling gedung. Jadi itu ceritanya, dan untuk kalian yang bekerja dan pulangnya tengah malam, harus berhati-hati dan harus ada yang nemenin. Apalagi kalau malam-malam terus pikiran kosong dengan badan kecapean, itu ya biasanya sih gampang kena. Oke, segitu aja, sampai jumpa di next video.